Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Kali ini football lovers berjumpa lagi bersama saya dan kita akan membahas sesuatu hal tentang timnas Indonesia. Masih tentang timnas Indonesia yang akan melakoni FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023 dan 19 Juni 2023. Ya, hitungan hari menjelang timnas Indonesia melawan timnas Palestina dan juga timnas Argentina. Sungguh memukau antara timnas Indonesia dan timnas Palestina dan juga timnas Argentina. Pertandingan dua hal penting ini menentukan Indonesia akan naik ke peringkat selanjutnya atau tetap bertahan di peringkat 149. Tidak hanya keseruan hal tersebut, yang kita akan bahas kali ini adalah keseruan tentang timnas Indonesia yang akan bertanding dengan timnas Argentina yang masih menjadi hal yang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dan juga penggemar bola di Asia tentunya. Tidak kalah penasarannya, warganet Malaysia pun sangat menanti-nantikan hal ini. Apa kata warganet Malaysia tentang timnas Indonesia yang akan bertanding melawan timnas Argentina? So, sebelum kita akan melanjutkan cerita bola terkini, maka subscribe dulu, like dulu, dan komentar juga boleh. Sebarkan informasi ini untuk rekan-rekan Anda pecinta bola Indonesia. Jangan lupa sekali lagi subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, football lovers, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Saya doakan Anda semua menjadi orang yang sukses, memiliki kesehatan yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan mendapatkan masa depan yang cerah. Oke, buat football lovers, kita akan bahas mengenai kehebohan warganet Malaysia tentang Indonesia yang akan melawan timnas Palestina dan juga timnas Argentina tentunya. Bahkan kabar terbarunya yang sudah saya ambil dari beberapa artikel, tiket timnas Indonesia melawan Argentina hanya butuh waktu 15 menit saja untuk sold out ya. Luar biasa. Yang di harga 600.000 itu di bawah 15 menit kalau nggak salah udah sold out semua. Nah, ini kelas yang 600 ke atas kalau nggak salah seperti itu. Tapi yang kita bakal bahas ini bukan mengenai tiket ya, tapi kita akan bahas ini mengenai kehebohan warganet Malaysia tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Argentina yang sebelumnya pun akan menghadapi timnas Palestina pada tanggal 14 Juni 2023. Lalu apa kehebohan warganet Malaysia? Ya, diliput dari bola.com Yogyakarta, pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Argentina pada FIFA Matchday edisi Juni 2023 tidak hanya menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air, namun juga pecinta sepak bola Malaysia, utamanya pasti di Asia. Kalau beberapa waktu yang lalu pernah bahas ya di video sebelumnya, itu pecinta bola Vietnam pun juga ikut mengomentari, ikut bengong gitu kan. Media Vietnam pun juga ikut kaget gitu tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Argentina begitu. Kalau timnas Palestina mungkin sudah beberapa kali kita hadapi ya, tapi kalau untuk timnas Argentina, FIFA Matchday mungkin salah satunya ini adalah ajang di mana Coach Sintayong dan tim membuktikan bahwasanya kualitasnya sangat mumpuni untuk menghadapi tim-tim besar sekelas Argentina seperti itu. Apalagi kita ketahui bersama bahwasanya timnas Argentina ini berada di pemuncak FIFA. Sobat lovers, agenda uji coba Garuda Nusantara ya kontra Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan pada tanggal 19 Juni mendatang. Ya, tinggal hitungan beberapa hari lagi aja timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Tapi sebelum itu akan melawan timnas Palestina di tanggal 14 Juni 2023. Namun sebelumnya Indonesia yang memang sudah diagendakan dengan timnas Palestina ini memang sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, baik itu melawan timnas Palestina maupun timnas Argentina. Keduanya sama-sama berat, keduanya sama-sama memiliki kesamaan kali ya. Apalagi di pressure pemain belakang itu tentu akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tentunya bagi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho, Arhan Pratama, ya masih banyak lagi pemain belakang kita yang insya Allah akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga di dua pertandingan ini. Kabar uji coba timnas Indonesia melawan tim Tenggo cukup menarik
perhatian publik Malaysia. Tim nasional tetangga ya, seolah tak ingin ketinggalan dengan Indonesia yang akan berhadapan dengan sang jawara Piala Dunia 2022. Tidak sedikit yang menganggap bahwa Malaysia iri dengan timnas Indonesia lantaran bisa mendatangkan LA Albiceleste. Apalagi Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, belum lama ini menyebut laga uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday bukanlah momen bagi sebuah tim mencapai popularitas. Tak ingin kalah dari Indonesia, Datuk Hamidin bahkan menyebut Malaysia sebetulnya bisa saja mengikuti jejak timnas Indonesia. Dia mengklaim FAM pernah menolak tawaran uji coba dari timnas Brazil dan timnas Argentina untuk melawan Harimau Malaya. Apakah benar itu terjadi? Ya, kita nggak tahu ya apakah itu benar-benar terjadi atau hanya isu belaka saja. Yang pasti timnas Indonesia melawan timnas Argentina ini semata-mata bukan mau mencapai popularitas. Itu yang perlu kita pertegas selaku pendukung timnas Indonesia. Terutama saya pribadi ya, pendukung timnas Indonesia. Jujur, kalau menurut saya pribadi, hal tersebut bukanlah untuk mencapai popularitas. Mohon izin dan mohon maaf. Karena popularitas itu tanpa harus mengundang timnas Argentina pun kita sudah populer. Argentina pun juga seperti itu, tanpa harus tanding dengan Indonesia pun siapa sih yang nggak tahu timnas Argentina? Siapa sih yang nggak tahu pemain-pemainnya gitu kan? Tapi yang terpenting adalah Indonesia melawan timnas Argentina ini karena ingin mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Itu yang harus diingat. Pembelajaran yang sangat berharga ini nilainya sangat mahal sekali bagi timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong ingin melakukan uji coba dengan timnas yang tidak jauh keberadaannya di atas timnas Indonesia. Tapi Bapak Erick Thohir melaksanakan permintaan itu dengan menjawab timnas nomor 1 FIFA yang diajak untuk pertandingan FIFA Matchday. Ini bukan hal yang biasa, tentunya hal yang luar biasa. Rasa kecintaan Bapak Erick Thohir juga terhadap timnas Indonesia agar lebih berkembang dan agar lebih maju, bukan untuk mencapai popularitas. Ini yang harus diluruskan ya. Datuk Hamidin menyampaikan bahwasanya Brazil ingin bertarung, tetapi saya tidak mau karena ini bukan waktunya. Saya bisa melakukannya jika saya ingin. Namun ini bukan waktunya dan Kim Pen-gon tidak mau, kata Datuk Hamidin seperti dikutip dari laman berita harian. Ya, Wakil Presiden Argentina mengundang kami untuk bermain pada tahun lalu. Saya mempunyai koneksi yang bagus, tetapi Kim Pen-gon ingin kami tetap berpegang dengan kenyataan, ujar Datuk Hamidin. Komentar itu disampaikan ketika timnas Indonesia dipastikan bersua Argentina, sementara Malaysia sendiri cuma akan beruji coba melawan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini dalam FIFA Matchday edisi Juni 2023. Ya, komentar Anda silahkan. Ya, ini bukan hal yang ya, karena sudah sering sekali terjadi komentar saling mengomentari antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia, begitupun dengan timnas-timnas lainnya. Tapi dengan negara tetangga tersebut adalah saudara kita serumpun ya. Jadi untuk apa kita saling mengomentari negatif? Intinya hal ini belum bisa menjadi sebuah kenyataan yang baik bagi cinta bola timnas Malaysia. Timnas Indonesia dapat menghadapi timnas Argentina dan timnas Palestina. Kemudian nantinya akan diadakan FIFA Matchday bersama dengan timnas-timnas yang memiliki nama besar seperti Portugal dan lain-lain. Jadi seperti itu ya di beberapa artikel yang sudah saya baca, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Bapak Erick Thohir, tapi tidak waktu yang bersamaan. Mungkin dalam 1 tahun hanya 1 kali dengan timnas-timnas yang besar yang memiliki peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Bisa jadi seperti itu, dan ini hal yang sangat membanggakan sekali. Kalau ada komentar seperti itu dari tetangga, maka ya kita terima saja, tidak masalah, no problem. Tapi yang harus diluruskan adalah ini bukan untuk mencapai popularitas. Ini untuk mencapai pengalaman yang baik, mencapai pembelajaran yang baik, dan mendapatkan sebuah tim yang memang sudah didamba-dambakan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Ya, tentu ini adalah hal yang sangat tabu bagi masyarakat Indonesia karena
timnas Indonesia melawan timnas Argentina itu bukanlah hal yang mudah, tentu hal yang sangat sulit sekali. Mengingat beberapa waktu yang lalu kita pernah melawan timnas Argentina juga dalam laga persahabatan ya. Kalau ini adalah FIFA Matchday. Nah, laga persahabatan itu dengan FIFA Matchday berbeda. FIFA Matchday tentu lebih serius ya, benar-benar serius dan lebih serius karena hal ini memang untuk menambah poin FIFA kita nantinya. Kemudian juga menambah pengetahuan kita agar timnas Indonesia kita mendapatkan pengalaman yang jauh lebih banyak. Bahkan tidak hanya itu, sekelas Emil pun ya yang waktu lalu mau dinaturalisasi nggak jadi, melihat timnas Indonesia akan bertanding dengan timnas Argentina, ada minatnya, ada rasa penasarannya juga seperti itu. Bahkan ya sampai mengfollow Bapak Erick Thohir. Nah, ini adakah pertanda bahwasanya Emil akan menerima tawaran untuk dinaturalisasi menjadi kiper terbaik Indonesia nantinya? Ya, kita nggak tahu karena kabarnya juga PSSI dan juga tim kepelatihan sedang mencari pemain timnas Indonesia keturunan yang berada di Liga Serie A. Nah, kembali lagi mengenai Datuk Hamidin yang tadi sudah menyampaikan seperti itu ya. Pernyataan Datuk Hamidin mendapat beragam komentar dari warganet. Ada yang setuju dengan komentar Presiden FAM tersebut, tetapi tak sedikit pula yang menyayangkan. Mengapa disayangkan? Ya, berikut adalah beberapa yang menyayangkan komentar Presiden FAM tersebut. Buat malu aja Pak Midin ini, katanya gitu ya, tulis dari salah satu postingan di Malaysia. Yang bisa diartikan pernyataan Bapak Hamidin membuat malu. Bahkan ada juga komentarnya, for scaring up our skins to watch Messi and co. Hamidin Salt resign. Tulis dari salah seorang warganet juga yang merasa Bapak Datuk Hamidin harus mundur karena membuang kesempatan masyarakat Malaysia menonton Lionel Messi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini adalah hal yang biasa atau hal yang luar biasa? Mungkin kalian bisa mendapatkan kesimpulannya sendiri bagaimana sosok dari Datuk Hamidin ini mengomentari timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Argentina dalam waktu dekat ini nanti. Diluruskan bahwasanya timnas Indonesia, sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk mencapai popularitas tapi mencapai pengalaman yang luar biasa. Datuk Hamidin membeberkan timnas Malaysia sudah mempersiapkan lawan tangguh di FIFA Matchday selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, rencananya Harimau Malaya bakal menghadapi salah satu tim kuat di Asia, Arab Saudi. Dan pertandingan uji coba ini dijadwalkan akan digelar pada Desember 2023 atau Januari 2024. Meski tidak ya secara terang-terangan ya menyatakan untuk menyaingi timnas Indonesia, tetapi tetap saja nampaknya mereka ini benar-benar tidak ingin kalah dari Indonesia. Ya memang seperti itulah kira-kira ya, tapi hal yang unik ya, kita sudah nggak asing lagi dengan hal yang seperti ini, sudah hal yang biasa ya. Seperti diketahui juga bahwasanya Arab Saudi merupakan salah satu negara yang berhasil membungkam Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Kala itu Arab Saudi menang atas tim Tengo dengan skor tipis yaitu 2-1 pada laga pembuka grup C. Seperti itu kira-kira Football Lovers kabar terbarunya tentang timnas Indonesia versus timnas Argentina, dan sebelumnya akan bertanding dengan timnas Palestina yang dikomentari oleh ketua PSSI-nya Malaysia yaitu Datuk Hamidin ya, yang sudah mengomentari timnas Indonesia yang akan bertanding dengan timnas Argentina. Ya, kalau kata beliau ini hal yang biasa, dan untuk mencapai popularitas ya kalau menurut saya pribadi hal ini bukan hal yang biasa, hal ini hal yang istimewa, hal ini juga adalah hal yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola Asia, bukan hanya Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, bukan, tapi Asia. Timnas Indonesia uji coba FIFA Matchday melawan timnas Argentina dan Palestina. Ini bukan untuk mencapai popularitas, dan ini untuk mencapai pengalaman yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pemain yang ada di timnas Indonesia, baik itu yang abroad maupun yang lokal. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini hingga tuntas. Saksikan video-video lainnya di channel Cerita Bola Terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share buat rekan-rekan Anda yang menanti-nantikan informasi mengenai timnas Indonesia
Jangan lupa juga saksikan Timnas Indonesia melawan Palestina di tanggal 14 Juni 2023 dan 19 Juni 2023 melawan Timnas Palestina dan melawan Timnas Argentina di Laga FIFA Matchday 2023. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Saya doakan yang subscribe makin sukses, makin sehat, berjaya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.